Itu menandakan bahwa kalian sama-sama menyetujui apa yang kalian sepakati, ya, dan kalian diskusikan nanti. Bukan ya?
positif ini sangat erat sekali hubungannya dengan kebutuhan dasar, kemudian disiplin positif, serta di dalam disiplin positif tersebut ada 3 alasan motivasi yang akan kita. Nah, kemudian sebagai seorang guru kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia dengan melakukan teori kontrol pada murid-murid kita. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita sebagai seorang guru akan menumbuhkan lingkungan sekolah yang kondusif. Misal dulu sebelum pandemi kita pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan sekolah, yaitu budaya positif ya. Misal berdoa itu pasti kita lakukan setiap sebelum pembelajaran dan sesudah pulang sekolah ya kan. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan literasi 10 menit atau 5 menit sebelum pembelajaran dengan tujuan literasi ini akan meningkatkan minat baca murid-murid kita. Kemudian kita juga pernah melaksanakan menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian gotong royong dan lain-lainnya. Kalau misal segala kegiatan tari menari, segala kebudayaan lain sesuai dengan hari-hari besar nasional itu pernah kita laksanakan. Tetapi pada program ini saya mengangkat lagi sebuah budaya positif di sekolah kita, yaitu akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan saya buat sebelum melaksanakan pembelajaran sekolah yang berlaku untuk saya sendiri sebelum melaksanakan pembelajaran, maupun nanti saya berlakukan juga kepada guru-guru yang lain. Nah, kemudian setelah kita memahami kebutuhan dasar siswa tadi, kita juga harus mempunyai disiplin langkah-langkah untuk menuju ke disiplin positif, yaitu tujuannya untuk bekerja sama dengan siswa sehingga siswa tersebut sehingga kita tidak menentang kemauan siswa. Kita serahkan semuanya kepada siswa. Contohnya tadi pada saat membuat kesepakatan kelas ya kan. Nah, mau kita bagaimana dan mau siswa bagaimana. Jadi kita berusaha dengan ada kesepakatan kelas membuat kelas itu senyaman mungkin. Misal kita ingin menerapkan mereka harus disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab. Adapun saya pribadi membuat kesepakatan kelas, selain menumbuhkan rasa tersebut, saya juga ingin membuat anak-anak mempunyai rasa percaya diri pada diri mereka, sehingga mereka tidak mempunyai perasaan malu. Setelah itu saya mengharapkan kepada guru dan teman-teman bisa mencoba untuk membuat budaya positif, entah itu mau mengangkat kembali budaya positif yang pernah kita lakukan ataupun mau membuat kembali kesepakatan bersama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian yang telah disampaikan tadi kan artinya kita di sini berjuang untuk memberikan pengajaran ataupun menerapkan budaya positif kepada anak. Jadi kan sesuatu yang bisa diterima anak itu akan mudah mereka praktekkan ketika itu memang kebutuhan mereka. Nah, artinya seperti yang disampaikan tadi, ketika kita menerapkan budaya positif, kita harus memperhatikan dulu atau memahami yang namanya kebutuhan dasar manusia, atau saya persempit di sini kebutuhan dasar anak, ya, kebutuhan dasar anak. Misalnya aja dalam contoh kayak gini ya, ketika anak haus dia kan butuh minum. Kalau kita
sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar anak yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita memberikan budaya positif tadi, pengajaran budaya positif, anak bisa menyambutnya ataupun mempraktekkannya dengan mudah karena itu hal yang mereka butuhkan. Jadi minta tolong dijelaskan, Bu. Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaan Bu Krisna. Supaya kita bisa memahami apa mau anak kita tersebut, kemudian memudahkan kita, itu tadi saya bilang perlu adanya teori kontrol, di mana teori kontrol itu kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar anak-anak tersebut ya. Yang pertama itu kebutuhan dasar tadi, yaitu mereka bertahan hidup atau survival. Misalnya bertahan hidup tadi, yaitu tadi seperti ini, karena mereka haus berarti kita harus memberikan mereka minum. Misalnya mereka lapar, kita juga memberikan makan. Kemudian begitu juga dengan ini, mereka mau tidur atau mempunyai tempat tinggal, tapi itu untuk kebutuhan dasar. Nah, jadi kalau misalnya kita aplikasikan dalam budaya positif kita, berarti pada saat membuat kesepakatan kelas itu anak-anak tersebut maunya apa? Jadi kita mencoba untuk memahaminya. Jadi kita arahkan berarti di situ kita lihat bahwa tadi untuk memenuhi kebutuhan dia untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi setelah ini kita mencoba untuk memahami mereka dengan penuh kasih sayang kita. Bagaimana cara kita untuk memahami mau mereka, misalnya mereka minta perhatian seperti apa, ya kan? Mereka membutuhkan kasih sayang, cinta, ibaratnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SMP 1 Penyinggahan akan memberikan tanggapan terhadap materi yang sosialisasi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kami, yaitu Bu Erpina SPD. Dari materi yang beliau sampaikan yaitu tentang budaya positif yang bisa teraplikasikan dalam kesepakatan kelas nantinya, saya itu merasa termotivasi untuk melaksanakan budaya positif itu ya. Nah, jadi dari adanya materi sosialisasi tadi jadi menambah wawasan baru bagi saya dan mungkin bagi rekan-rekan guru. Sekarang kita coba pilah dan pilih apakah pembiasaan positif yang kita terapkan sekarang ini sesuai dengan kebutuhan dasar siswa. Jadi ketika itu sesuai, mari monggo kita laksanakan, kita teruskan. Tapi jika itu kurang, tolong kita perbaikin, seperti itu aja. Dan mudah-mudahan ke depan ketika kita bisa melaksanakan budaya positif yang teraplikasi dalam kesepakatan kelas dan sesuai dengan kebutuhan dasar siswa ataupun manusia, siswa itu dengan mudah melaksanakan budaya-budaya positif, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran, pembentukan karakter yang lebih baik ya, melalui media pendidikan dan pengajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja tanggapan saya. Intinya kami termotivasi untuk melaksanakan budaya positif melalui kebijakan atau kesepakatan kelas, di mana budaya positif itu tersebut diambil dengan melihat kebutuhan dasar manusia yang ada 5 itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Syifa dari kelas 8B. Hari ini kami membuat kesepakatan kelas bersama dengan Ibu Erpina. Kami berharap dengan adanya kesepakatan kelas ini, kelas kami menjadi tertib dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Budiah Romani, kelas 8B. Hari ini kami membuat kesepakatan kelas bersama. Saya merasa senang dan puas karena kesepakatan kelas ini saya berharap kami nantinya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.